Kenali dengan siapa kamu berdealing. Hati-hati, banyak fake people di sekitar kita. Mungkin tanpa kamu sadari, kamu sedang berdealing dengan salah satu dari mereka. Saya menemukan banyak fake people di sekitar lokasi saya tinggal. Tidak perlu saya sebutkan siapa mereka, tetapi saya cukup bisa merasakan energi mereka. Sebagian besar dari mereka membentuk suatu komunitas yang mempunyai kegiatan tersembunyi. Mereka bahkan sangat cerdik memainkan peran. Di satu sisi, mereka menunjukkan topeng mereka sebagai orang baik-baik, bahkan religius atau spiritualis. Tetapi di balik layar, mereka melakukan hal-hal yang sangat gila. Kegiatan terselubung mereka umumnya terdukung dengan adanya finansial yang mapan. Sebagian besar dari mereka mempunyai sosial status yang tinggi. Saya mengamati, banyak yang tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan. Entah karena memang tidak tahu atau tidak mau tahu. Padahal, kalau dibiarkan, orang-orang seperti ini menyebarkan energi yang sangat gelap. Dan energi itu bisa menular kepada orang yang ia dekati. Jika kita mengamati secara mata awam, kita akan melihat mereka sebagai keluarga yang harmonis, bahagia, dan setia pada pasangannya. Sebagian dari mereka bahkan sangat dihormati di masyarakat, dan pendapat mereka sering diminta sebagai nasihat bijak. Tetapi, tidak banyak yang tahu apa yang mereka lakukan di balik layar. Mereka akan mentarget orang-orang yang mempunyai keserakahan akan duniawi, uang, jabatan, harta, status sosial, dengan cara yang sangat halus, sampai target tidak menyadari bahwa dia sudah menjadi bagian dari orang-orang dengan dunia kegelapan. Mereka yang menjadi target umumnya rela melakukan apapun sesuai dengan permintaan komunitas tersebut agar bisa diterima menjadi anggota mereka. Bahkan, segala gerak dan keputusan yang mereka ambil dalam kehidupan mereka bisa dipengaruhi oleh komunitas tersebut. Hal ini terjadi pada sebagian pasangan twin flame. Komunitas tersebut berusaha memecah belah pasangan twin flame karena mereka tahu jika kedua twin flame bersatu akan menjalankan misi mulia di bumi, dan itu sangat mengganggu keberadaan mereka. Mereka mulai mencuci otak pasangan twin flame kamu dengan banyak fitnah-fitnah tentang kamu, sehingga twin flame kamu begitu membenci kamu, bahkan berbalik menjadi komplotan mereka menyerang kamu. Kamu tidak perlu berperang secara fisik dengan mereka. Fokuskan koneksimu dengan Tuhan setinggi-tingginya. Pertebal imanmu dan perdalam spiritualmu. Serahkan semua kepada yang di atas, yang kuasa, yang ilahi. Mereka akan mendapatkan ganjaran dari apa yang mereka perbuat, mengacak-ngacak koneksi twin flame. Divine maskulinku menjadi salah satu target dari mereka. Bagaimana cara mereka membujuk divine maskulin? Keserakahannya akan uang selalu membawanya untuk mendekati orang-orang dengan status sosial tinggi. Karena ada suatu kebanggaan bagi divine maskulin menjadi bagian dari orang-orang kaya tersebut. Ini menjadi umpan yang sangat baik. Lalu apa saja kegiatan mereka di balik layar? Sebagian dari mereka melakukan kegiatan-kegiatan terlarang yang sangat gelap. Ada yang sangat memahami dunia spiritual, tetapi menggunakan spiritualitasnya untuk memblack magicin seseorang. Tetapi ketika black magic itu berbalik kepada mereka, saat mereka berusaha menyerang orang-orang pilihan Tuhan, the chosen one, mereka seperti kebakaran jenggot, bahkan memfitnah habis-habisan orang yang diserang. Lalu serangan demi serangan pun makin berlanjut dari mereka, tanpa henti. Tetapi, thanks God, para chosen one dilindungi oleh semesta. Pertanyaannya adalah, apakah divine maskulin bukan salah satu chosen one? Kenapa begitu mudah ia terbujuk ke dalam dunia kegelapan? Sahabat, meskipun seseorang garis takdirnya sudah ditentukan sebagai chosen one, tetapi ketika dia tidak mengindahkan panggilan dari batinnya, sebaliknya dia mendengarkan panggilan kegelapan, maka segala bentuk proteksi yang seharusnya selalu mengelilinginya menjadi lemah, karena proteksi diri itu sejatinya dibangun dari dasar diri sendiri dan koneksi kita kepada Tuhan. Lalu hal apa yang membuat para divine maskulin sulit untuk keluar dari lingkaran kegelapan dan komunitas gelapnya itu? Sedikit demi sedikit, komunitas tersebut menyuntikkan racun secara spiritual dalam bentuk godaan seksual, mabuk-mabukan, atau obat-obatan terlarang. Mereka behind the scene bahkan melakukan yang namanya threesome, orgy, atau menjadi komunitas daripada LGBT. Mari kita berpikir secara dewasa, karena saya percaya para subscriber saya adalah orang-orang yang sudah dewasa. Ini sama sekali tidak ditujukan untuk anak-anak di bawah umur. So, divine feminine, apakah kamu selama ini bertanya-tanya, kenapa maskulin kamu tersesat?
Saya yakin dan percaya kamu sudah melakukan banyak pengorbanan untuk menyelamatkan jiwa divine maskulin kamu. Tetapi apa yang kamu dapatkan? Kamu malah tersakiti olehnya. Dia malah memusuhi kamu mati-matian dan melakukan banyak hal yang begitu menyakitkan dan melukai hati kamu, bahkan membawa trauma kepada kamu. Dan kamu butuh waktu bertahun-tahun untuk healing. Hal-hal yang saya sebutkan tadi itulah yang menjadi sebagian dari penyebab kegagalan koneksi twin flame kamu. But don't worry, tujuan kita bukan untuk fokus kepada pasangan twin flame kita, tetapi pada diri sendiri sejatinya. Dia bukan anak kecil yang bisa kamu judging harus melakukan ini dan itu. Dan dia cukup sadar apa yang dia lakukan, dengan siapa dia bergaul, dan apa konsekuensinya. Tidak akan mudah untuk kamu menarik dia keluar dari kegelapannya, tanpa kemauan dari dirinya sendiri. Bayangkan, begitu banyak godaan yang mungkin sulit untuk dia tinggalkan, kenikmatan duniawi, multiple partner, having sex with different people without thinking. Dan ini bukan ranah kita. Biarkan dia menemukan jalannya sendiri untuk pulang. Kamu hanya akan semakin melukai dirimu jika kamu terlalu berfokus padanya. Saya percaya sebagian dari kamu masih sangat mencintai twin flame kamu. Bahkan berharap ada keajaiban yang menyadarkannya keluar dari kegelapan dengan kemauannya sendiri. Masalahnya, hal inilah yang ia selalu hindari. Ia tidak suka melakukan inner work. Ia tidak suka hidupnya dicampuri. Meskipun mungkin ia tidak pernah mengakui kamu sebagai pasangan twin flame-nya, tetapi jauh di dasar jiwanya, ia cukup tahu siapa kamu di dalam koneksi twin flame ini. Tak heran jika dia lebih memilih orang-orang dengan vibrasi yang lebih rendah, yang setara dengannya, kelakuannya sama gilanya seperti dia. Sebagian dari divine maskulin tidak mengakui bahwa diri mereka biseksual. Mereka menyukai laki-laki maupun perempuan. Hal inilah yang membutakan jiwanya, terus mengejar opsi dan opsi. Ada yang melakukan hanya untuk kesenangan, fantasi seksual, tetapi ada juga yang melakukannya untuk uang. Jika insting kamu selama ini menyatakan ada sesuatu yang salah atau tidak beres dengan maskulin kamu, yang terlalu tertutup, yang terlalu menyembunyikan banyak rahasia di balik itu, inilah yang terjadi di balik layar. Sebahagian DM justru mendapat oleh-oleh STD akibat kenakalan mereka. This could be sexual transmute disease or even spiritual transmute disease. Kamu tentunya tidak mau berurusan dengan hal itu, karena itu hanya akan menghancurkan hidup kamu. So berhati-hatilah para divine feminine. Jangan sampai kamu dibutakan oleh cinta dan mengorbankan seluruh hidup kamu, dan menghancurkan perjalanan spiritual kamu. Kamu punya tugas yang lebih mulia menanti kamu. Ini sama sekali bukan fitnah, tetapi ini energi yang saya tangkap, yang saya rasakan terjadi di dalam sebagian besar perjalanan twin flame.